Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar murid-murid semua? Selalu jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang belum selesai. Jangan lupa kalau bepergian selalu menggunakan masker, selalu berjaga jarak, dan selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang cara membaca yang efektif. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca maupun didengar. Langsung saja kita akan merujuk pada PowerPoint yang akan saya tampilkan. Cara membaca efektif. Pengertian membaca. Menurut Tarigan tahun 1979.7, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan untuk membaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis kepada si pembaca. Menurut Rahim tahun 2007.2, membaca pada hakikatnya merupakan suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal. Tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan visual, berpikir, dan metakognitif. Hasil dari membaca dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memunculkan inspirasi menulis. Yang kedua, menyelami pemikiran-pemikiran baru. Yang ketiga, memperkaya khasanah tulisan. Dan yang terakhir, yang keempat, memperluas wawasan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar siswa mampu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Siswa mampu menelaah hubungan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Siswa mampu membuat peta pikiran atau rangkuman alur cerita, isi buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca. Siswa mampu menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi non-fiksi yang dibaca. Teknik membaca ada 2, yaitu membaca cepat dan membaca kritis. Pengertian membaca cepat adalah pembaca memahami yang disampaikan penulis secara cepat. Pembaca memanfaatkan teknik skimming dan scanning. Yang kedua, membaca kritis. Pembaca mampu menyerap dan memahami hal yang dibaca, sekaligus dapat memberikan tanggapan terhadapnya, serta dapat mengekspresikan tanggapannya tersebut dalam bentuk lisan maupun tulis. Pembaca memanfaatkan teknik KWLH dan S3R. Teknik skimming. 1. Pembaca perlu pastikan bahwa dirinya tahu informasi yang diperlukan. Yang kedua, pembaca harus melihat baris kalimat demi kalimat dengan cepat. Yang ketiga, pembaca perlu mengingat dan berpikir tentang informasi yang diperlukan selama proses skimming. Dan yang keempat, pembaca memperambat proses skimming saat mendapatkan kalimat atau informasi yang dicarinya. Teknik scanning. Yang pertama itu K, yaitu know, apa yang diketahui sebelum membaca. Yang kedua H, yaitu how, bagaimana mendapat pesan tambahan yang berkaitan untuk membaca terusannya. Yang ketiga L, learned, apa yang telah diketahui setelah membaca. Yang terakhir W, want, apa yang ingin diketahui setelah membaca. Teknik membaca SQ3R. S, yaitu survei, yang artinya meninjau. Yang kedua Q, question, yang artinya menanyakan. Yang ketiga R, read, yang artinya membaca. Yang keempat repeat, yang artinya menanyakan kembali secara lisan. Dan yang terakhir R, review, yaitu membaca ulang apa yang telah dibaca. Berpikir kritis. Moredan dan Parker tahun 1998.2.23. Ketetapan yang hati-hati, apakah menerima, penolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu pertanyaan. 1. Apakah topik utama bacaan yang dibaca? Yang kedua, kesimpulan apa yang diambil penulis dari topik tersebut? Yang ketiga, apakah alasan yang dikemukakan oleh penulis dapat dipercaya? Yang keempat, apakah penulis menggunakan fakta atau opini? Dan yang terakhir, yang kelima, apakah penulis menggunakan kata-kata atau emosional? Demikianlah
materi kali ini. Pada kesimpulannya yaitu murid-murid agar bisa membaca secara cepat dan memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.